Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Minggu 29 November 2020 dengan tema Kaya dalam Hati. Firman Tuhan terambil dari Amsal 28 ayat 22 berkata demikian. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Jika kita diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan pilih yang mana, apa jawabannya? Pertama, kaya harta tapi miskin hati, atau kedua, miskin harta tapi kaya hati. Jawabannya bisa jadi tidak memilih salah satu dari keduanya atau tidak memilih keduanya karena yang dikehendaki adalah kaya harta dan kaya hati. Jawaban seperti ini cukup manusiawi. Karena setiap manusia tentu memiliki obsesi untuk hidup serba berkecukupan sekaligus tenang dan bahagia. Dengan harta yang dimiliki akan memudahkan seseorang menjadi kaya hati. Ini dapat dipahami jika kaya hati menjadi tujuan hidup, sementara kaya harta menjadi sarana penopangnya. Tapi fakta kadang berbeda. Banyak di antara mereka yang memiliki banyak harta tidak mengimbangi hidupnya dengan kaya hati. Dalam nas ini dituliskan tentang orang yang mengejar harta namun miskin hati. Terjemahan lain dari nas ini dalam bahasa Ibrani mengatakan, orang yang tergesa-gesa ingin mendapatkan kekayaan dengan mata yang jahat, namun tidak menyadari bahwa kemiskinan atau kekurangan akan menimpanya. Dengan kata lain, orang seperti ini akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, termasuk dengan cara-cara yang jahat sekalipun. Misalnya dengan korupsi, pungutan liar, manipulasi, dan sebagainya. Semua itu diakibatkan sifat serakah cinta harta. Yang menguasai pikiran, hati, dan pandangan orang seperti ini adalah kekayaan duniawi. Dia tidak mementingkan hati yang kaya akan kasih, kebenaran, kebaikan, kepedulian. Baginya, yang terpenting adalah kekayaan duniawi. Dia tidak mau tahu bahaya dari mengejar kekayaan duniawi yang dilakukan dengan segala cara. Penulis kitab Amsal ini menasihati pembacanya agar tidak terjebak dengan sikap hati yang serakah dan cinta harta, agar tidak menjadi orang yang jahat, melainkan ingin mengajak agar tetap bersyukur kepada Tuhan, mencukupkan diri, dan berbagi kasih. Di era sekarang, di tengah situasi ekonomi yang belum benar-benar pulih, di tengah wabah pandemi COVID-19, maka diperlukan keteladanan banyak pihak untuk mempelopori sifat kaya hati. Karena dengan kaya hati, seseorang akan menjadi murah hati, tidak terus menuntut dan meminta, tidak menuntut yang bukan haknya. Kaya hati juga akan menjauhkan diri dari sifat serakah dan cinta harta. Orang yang kaya hati akan selalu bersyukur kepada Tuhan untuk segala berkat-Nya, mencukupkan diri dan berbagi kasih. Ini adalah karakteristik kekayaan hati di dalam Tuhan. Melalui perenungan pada hari ini kita bersama-sama belajar dari pernyataan Aristoteles yang berkata demikian. Belajar tentang pikiran dan ilmu pengetahuan tanpa belajar memperkaya hati sama dengan tidak belajar apa-apa.